Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semua, kembali lagi di channel Babu Salamalang dalam Obsesi, obrolan santai menginspirasi. Pada hari ini kita akan ngobrol ini sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua. Orang tua kita selalu membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan juga memberikan ketulusan kepada kita. Nah, pada obsesi kali ini kita akan membahas bagaimana sih pentingnya kita untuk berbuat baik terhadap orang tua. Tanpa berlama-lama, marilah kita menuju videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Semoga doa-doa beliau nyampe kepada kita semua sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas mengenai kisah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Sekarang saya juga akan mengambil kisah dari zaman Nabi Sulaiman pula. Dan sama seperti sebelumnya, yakni mengenai Nabi Sulaiman langsung. Mengenai pentingnya birrul walidain, kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi dalam kisah tersebut menyangkut seorang anak yang berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nabi Sulaiman zaman dulu itu kan beliau bisa berinteraksi dengan semua makhluk hidup, termasuk hewan. Bahkan angin pun beliau bisa berinteraksi, bisa komunikasi dengan angin. Jadi ono angin itu dipanggil Nabi Sulaiman, moro, angin rene, marek. Bahkan beliau kemana-mana membawa bersama dengan angin. Artinya beliau bisa terbang sehingga angin gitu. Sampai nih iso nggawa angin tapi hilang gak iso balik. Hilang gak iso balik. Diterak puting beliau gak iso balik ya. Beliau kemana-mana bawa angin, dengan angin. Sampai akhirnya suatu hari beliau lewat di sebuah lautan. Di lautan tersebut ada angin puting beliung, muter-muter. Kenapa kok muter-muter? Beliau sampai penasaran, ada apa ini? Kemudian beliau memanggil angin yang muter-muter. Memanggil, disuruh untuk berhenti. Lereno, apa? Disuruh berhenti. Setelah disuruh berhenti. Disuruh berhenti Nabi Sulaiman berhenti. Kemudian beliau menyuruh makhluk yang bukan manusia dari golongan jin. Dalam kitab dijelaskan summa amara syayatin. Beliau menyuruh para setan. Untuk apa? Untuk meneliti apa yang ada di dalam air tersebut. Jadi, setan itu tunduk Nabi Sulaiman. Opo nang Sugoromo kok muter-muter? Mungkin semacam puseran ya. Sampeyan pernah ro puseran? Biasanya lek banjir-banjir ono tanah sing berlubang, kemudian ada air muser, mirip kayak itu. Kemudian karena disuruh oleh Nabi Sulaiman, mereka menyelam, nyari tahu ada apa. Ternyata di dalamnya itu ada semacam kubah, kayak kubah. Ngerti kubah ya? Kubah kayak kubah masjid itu biasanya. Kubah dari batu zamrud putih. Sing di sana ndak ada pintu nih. Ya kaya ono kubah, semacam kubah dari batu zamrud putih. Sing gak ono pintu nih. Akhirnya mereka laporan kepada Nabi Sulaiman. Di dalam ada benda aneh, paduka. Ada benda aneh, kubah putih dari batu zamrud. Sing gak ada pintunya. Kemudian karena dikasih kabar tersebut, Nabi Sulaiman nyuruh, "Kau metu." Karena beliau penasaran kan,
Akhirnya dibawa keluar, diangkat oleh pasukan Nabi Sulaiman. Mereka mengeluarkan itu, dihadapkan pada Nabi Sulaiman. Nah, karena heran, penasaran juga, opo injerone ya opo isine. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Ta'ala. Fada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa. Setelah berdoa, buka dewi, otomatis tanpa pintu, tanpa kunci. Ternyata faidan fihi syabun, ya, sajidun lillah. Dia ternyata di dalamnya terdapat seorang pemuda yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sujud dia. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada orang tadi, sampean niki malaikat apa manusia? Apa jin? Sampean niki dari golongan apa? Manusia, jin, atau malaikat? Karena tempatnya di dasar laut, nang kubah, ya kan, gak ono pintune, kayak mustahil kalau itu dari manusia. Zaman itu loh ya, belum ada alat modern buat nyelam, belum ada. Saiki kan banyak kapal selam, ini belum ada kapal selam kan. Sampeyan teko manusia, jin utawa malaikat? Dia berkata, faqala la bal minal insi. Mboten, kula niki nggih manusa. Wah, tambah heran mana Nabi Sulaiman kan gitu. Terus opo sampean niku? Nabi Sulaiman bertanya, bi ayyi syai'in nilta hadhil karamah. Sampean kok iso oleh keramat koyo ngene iki, ceritane ya opo? Kenapa sampean kok bisa mendapat keramat seperti ini? Ini kalau bukan orang luar biasa kan tidak mungkin kan? Zaman itu belum ada alat selam, bisa berada di dasar laut di sebuah tempat yang aneh sehingga ono pintune. Terbuka pun ketika Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Nah, itu loh. Opo sampean kok duwe keramat koyo ngene iki? Dia menjawab dengan singkat, bibirril walidain. Kula angsal ngeten niki, saya dapat karomah seperti ini, kemuliaan dari Allah seperti ini karena birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayo sampean wis apa nang wong tuane? Sebirrul walidain bagaimana sampean kepada orang tua? Ayo, sing ono iku tambahan kita ini sering nuntut ya. Lek duwe entek. Wah, ya Allah. Kirimane wong tua, paketan entek lho isih nang wong tua. Ya Allah. Eling-eling kisah iki. Kok lek nang omah paketan entek ojo njaluk duwe wong tua. Lek liburan. Ojo ngrepotno wong tua kok. Nah iki lho, bibirril walidain. Li anni kanat li ummun ajuz. Nabi Sulaiman, kula niki nggak ada ibu sing pun sepuh. Kula niki nggak ada ibu sepuh. Lah kula teng pundi-pundi, saya di mana-mana itu selalu menggendong ibu saya. Masya Allah, kayak ceritanya sinten? Uwais Al-Qarni. Nang nanti ibu gendong, sepuh soalnya. Lah karena sangat begitu hormatnya kepada ibu anak muda ini, selama hidup ibunya tadi, ketika masuk yang sudah sepuh mau ya, berdoa nangone apa ndongakno nang anake mau, mendoakan kepada anaknya yang selalu menggendong ibunya kemana-mana. Allahumma rzuquhus sa'adata waj'al makanahu ba'da wafati la fil ardi wala fis sama. Ngono ya. Ya Allah, berilah anakku ini keberuntungan, kebejan, sa'adah, keberuntungan, kesuksesan. Pokok beruntung lah tuh, anak sa'adah itu beruntung. Waj'al makanahu ba'da wafati la fil ardi wala fis sama. Buatkan dia tempat setelah mati saya, setelah kematian saya. Buatkan dia tempat yang bukan di bumi, juga bukan di langit. Tempatkan dia
Pokok gak nang dhuwur bumi, gak nang dhuwur langit. Wah, akhirnya setelah ibunya wafat, nah, kan dongannya mau kan, ya Allah berilah anak saya keselamatan, keberuntungan. Jadikan tempat dia setelah saya mati tempat yang tidak di bumi juga tidak di langit. Akhirnya setelah ibunya mati, pemuda ini susah, biasa kan ditinggal ibu susah, selalu ya susah, umumnya yang susah lah. Beliau pergi ke sekitar laut, aduru bisa hilil bahri, di pantai, di pantai-pantai di pinggir laut lah. Nah setelah jalan-jalan di laut tadi pemuda tadi melihat kubah yang akhirnya ditempati mau. Loh kok ono kubah putih. Setelah dia mendekat, dia bercerita, falamman zanautu minha in fatahat li fadakhaltu fiha. Lah kok buka? Tak parki kulo cedeki kubah wau, lah kok buka? Setelah buka, kulo masuk. Penasaran kan, buka dhewe kan, langsung masuk itu saja. Lah setelah masuk, mau nutup dhewe. Setelah nutup dhewe, ya sudah, saya tidak tahu. Entah saya ini dibawa kemana, barang saya tertutup kubah tadi, saya juga tidak takut. Saya ikut saja. Entah di mana kubah itu kemudian berada, ya sudah, gitu. Fala adri ana fil ardi au fil hawa au fis sama. Kalau mboten semerap setelah itu, apakah saya di bumi, apakah saya di bumi, di langit, atau di awang-awang, di hawa, di di awang-awang apa? Di atas lah, di atas angin, ya tidak tahu saya, gitu kata orang pemuda tadi. Nah terus saya di dalam itu juga makan, gitu. Saya di dalam makan, dikasih rezeki Allah, dikasih makanan Allah. Wa yarzuqunillah wa yarzuquni Allahu ta'ala fiha. Allah memberi saya makan, di dalam itu saya juga makan. Terus Nabi Sulaiman tanya, terus bagaimana sampai mendapatkan makanan itu? Bagaimana Allah memberimu rezeki di dalam ruangan yang sekecil ini? Gitu. Kata pemuda tadi bercerita, ketika saya lapar, muncul dari batu itu muncul pohon. Aneh ya, tapi bagi Allah nggak ada yang aneh, semuanya mungkin kalau sudah dikehendaki oleh Allah. Itu keramate nang wong tua, keramate hormat nang wong tua. Ketika saya lapar, di situ ada batu itu muncul pohon. Nah dari pohon itu muncul buah, langsung buah. Jadi lapar langsung muncul buah, menutup. Setelah saya makan, di bawahnya muncul sumber air yang enak pokok wis. Enak. Soalnya teng mriki ngene kitab niku wayan ba'u minhu ma'un abyad minal laban wa ahla minal asal wa abradu minas salji. Luweh manis, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih seger daripada es. Yo apa bahasa rasanya? Yes, itu makanan surga mungkin. Ya, sumberan tuh ke surga. Lah saya makan dari situ, saya minum dari situ, katanya pemuda tadi. Ketika saya sudah kenyang, sudah selesai makan, wis puas kamangane, hilang, langsung hilang maneh. Terus Nabi Sulaiman bertanya, terus bagaimana kamu tahu siang dan malam untuk istirahat sampean bagaimana? Kata pemuda tadi, ketika siang maka kubah ini dalamnya akan terang. Nek malam moro peteng, ana rodok peteng. Jadi di situ beliau mengetahui siang dan malam. Jadi lek saya peteng ya istirahat. Hawane iku netral, hawane iku apa? Fleksibel, apa istilahnya? Menyesuaikan lah. Kondisional, bisa menyesuaikan kondisi tubuhnya. Ya lawaya awake sumu
ya rada adem. Lek waya adem ya rada anget. Lah iki napa niku barokahe napa? Birrul walidain. Ngapiki nang wong tuwa. Nah, setelah itu, setelah Nabi Sulaiman bertanya-tanya, akhirnya ya sudah, nutup lagi, balik lagi. Lah iku lho, sampai semono dongane ibu diijabah ning Allah Taala. Makanya ojo sampai ngelarakno wong tuwa. Bila kita namanya anak mestilah kadang mengecewakan itu mesti, tapi jangan lupa njaluk sepuro setiap pulang ke rumah, mau balik ke pondok, mau berangkat kemanapun, minta izin ke orang tua. Jangan lupa minta ridhonya, jangan lupa minta maaf, minta ridho, doakan orang tua. Dengan itu kita mungkin sedikit bisa berusaha menjadi anak yang birrul walidain, yang berbuat baik kepada orang tua. Sapa ngerti dari perbuatan baik itu muncul doa-doa baik dari orang tua kita, yang angkat membuat kita menjadi orang yang sukses di dunia sampai di akhirat. Ya, semoga kita benar-benar menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.